Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya mau membedah atau mengupas lirik lagu tembang lawas lagu dangdut yang berjudul Serigala Berbulu Domba. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Rita Sugiarto dan sempat diaransemen ulang musiknya dan dinyanyikan oleh Evi Tamala. Jadi sebelum mengetahui lirik lagunya dan juga makna dari lagu tersebut, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Teman, topik saya hari ini saya mau membedah atau mengupas lirik lagu dangdut yang berjudul Serigala Berbulu Domba. Dan seperti biasa saya mau menyanyikan lagunya tanpa musik. Semua telah ku serahkan padamu, wahai kekasih. Banyak sudah yang ku korbankan untukmu, wahai kekasih. Setelah kau dapatkan semua dariku, dengan begitu mudahnya aku kau campakkan. Begitu manis rayuanmu, begitu mesra katamu, sepenuhnya aku percaya tanpa merasa curiga. Kau tutupi sikapmu dengan warna madu, rupanya engkau serigala yang berbulu domba. Tertawa, puas engkau tertawa dan bangga setelah memperdaya. Tetapi ada yang kau lupakan, hukuman dan keadilan Tuhan tiada dosa, bebas tanpa balas. Sebelum aku memaafkan, sebelum aku relakan, kemana langkahmu berjalan, pasti dalam murka Tuhan. Walau dengan siapa kau berumah tangga, tak mungkin engkau bahagia dengan beban dosa. Nah, lagu yang berjudul Serigala Berbulu Domba ini menggambarkan betapa sakit hati, terluka, sedih, dan yang begitu mendalam yang dirasakan oleh seorang wanita. Dan di sini yang dirasakan oleh seorang istri karena adanya suatu pengkhianatan, ketidakjujuran dan perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh suaminya. Karena di sini ketika mereka menjalin suatu hubungan, lalu mereka istilahnya sampai suatu ke jenjang yang mulia, yaitu hubungan pernikahan sebetulnya memang banyak sekali lah mereka lalu itu, ada hambatan, ada masalah, ada rintangan, tetapi mereka yakin mereka bisa melaluinya sampai mereka pada tahap yaitu tadi tahap pernikahan. Kita memang tidak tahu teman yang namanya ujian, namanya masalah atau cobaan itu mesti ada dan mesti hadir Kita memang tidak bisa menolak dan tidak hanya kita saja, maksudnya masalah yang diberikan Tuhan kepada kita atau masalah yang diberikan Tuhan kepada hambanya itu semuanya kena tidak peduli itu si miskin atau tidak peduli itu si kaya, semuanya kena Kita memang tidak tahu bagaimana kadarnya, kapasitasnya dan kualitas dari masalah itu, dan itu tergantung kepada kita bagaimana cara kita untuk menyikapinya, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu kembali ke kita lagi. Dan di sini ketika mereka menjalin suatu misalnya rumah tangga, itu banyak sekali memang godaannya, banyak sekali masalahnya, tapi mereka berdua berusaha untuk bisa menyelesaikan itu baik-baik misalnya dirembukkan. Kalau misalnya ini ada masalah diomongkan misalnya solusi apa yang akan mereka lalui, akan mereka jalani, seperti itu. Karena di sini memang mereka itu juga tahu bahwa ketika mereka bersatu itu kan menyatukan dua kepala dengan dua isi kepala yang berbeda. Kadang-kadang ada yang mau ininya enggak mau, ini mau ininya enggak mau, tapi mereka berusaha untuk menyeimbangkan, mereka berusaha untuk menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya masing-masing. Jadi sampai saat ini mereka itu aman-aman saja, tetapi yaitu tadi kembali
ke masalah godaan. Ya namanya godaan kan macam-macam, ada digoda dengan harta, ada digoda dengan tahta, jabatan atau pangkat dan lain-lain, ada juga digoda dengan wanita. Nah itu tadi di sini dijelaskan bahwa di sini itu ternyata sang prianya ini sudah tergoda dengan wanita lain. Jadi di istilahnya dia itu berselingkuh atau menduakan cinta sang istri. Ini sang istri juga tidak pernah percaya dan juga dia pernah menduga ya. Kenapa sang suami tega berbuat itu gitu loh. Karena selama ini mereka baik-baik saja, kalau ada apapun diomongin bersama. Kalau misalnya si istri punya salah ya si istri berusaha untuk minta maaf, istilahnya pengen memperbaiki, kira-kira aku istilahnya kamu marah ini itu kenapa, kalau misalnya aku punya salah aku minta maaf, aku akan berusaha untuk memperbaiki kesalahanku. Jadi seperti itu ya ketika. Tapi itu tadi karena di sini itu yang namanya godaan ya, dulu itu istrinya juga pernah mengingatkan kenapa kamu sampai tega berbuat seperti ini dulu ketika kamu berusaha mendapatkan aku itu kan dengan yaitu tadi dengan istilahnya dengan suatu usaha ya, kamu dengan merayu kamu dengan rayuan yang manis, kamu berusaha untuk meyakinkan aku bahwa kamu itu betul-betul mencintai aku, bahwa kamu betul-betul sayang sama aku, bahwa kamu betul-betul ingin kita itu untuk hidup berumah tangga. Tetapi pada akhirnya semua itu hanya bohong belaka. Ternyata apa yang kamu lakukan selama ini itu hanya istilahnya hanya tipuan. Kamu ada maksud tersendiri, karena di sini ternyata ya di dalam cerita ini digambarkan bahwa sang wanitanya ini ya memang dari keluarga berada, dari keluarga kaya raya, dan ini hanya memanfaatkan. Ternyata ya memang cintanya ada, tetapi ya kadarnya itu tidak sebesar sang wanita ini. Ya kita memang tidak tahu ya, memang ada macam-macam tujuan orang itu, dan ternyata ya tadi hanya mendapatkan mendapatkan hartanya saja. Dan ketika dia sudah bisa menikmati harta kekayaan dari sang wanita ini, akhirnya ya itu tadi sudah mulai oleng, sudah mulai aneh-aneh tingkahnya ketika dia sudah istilahnya punya jabatan, dia punya uang banyak, jadi dia istilahnya bisa membeli sesuatu dengan uangnya karena dia merasa sudah cukup ya. Akhirnya itu tadi dia tergoda dengan wanita lain, dan di sini sang istri ini akhirnya dengan kesedihan, dengan kemarahan dia luapkan. Ternyata apa yang kamu lakukan selama itu hanya bohong belaka. Kamu mendekati aku ada maksud tertentu, kamu merayu aku ada maksud tertentu. Karena di sini pada akhirnya aku tahu bahwa kamu itu adalah serigala berbulu domba. Kamu berpura-pura baik, tetapi pada akhirnya kamu di belakang aku itu menikung, kamu menusuk aku. Aku memang tetap sakit hati ada, tetapi ya mau gimana lagi, karena ini memang mungkin ini takdir yang harus aku jalani, takdir yang harus aku terima. Jadi aku akan istilahnya berusaha untuk menerima semua ini, tapi ada tapinya, aku tidak akan mau melanjutkan hubungan ini. Aku tidak mau melanjutkan istilahnya hubungan suami istri ya, dia tidak mau melanjutkan lagi karena itu tadi, karena sudah ada suatu pengkhianatan, karena sudah ada suatu perselingkuhan. Pada akhirnya sang wanita ini berusaha untuk menjauh. Lebih baik aku menjauh, lebih baik aku pergi dari kamu, karena percuma aku mempertahankan kalau istilahnya hati kamu itu bukan hanya untuk aku. Hati kamu sudah untuk orang lain, sudah bercabang. Perhatian kamu, fokus kamu bukan hanya ke aku, tapi juga ke perempuan lain, dan itu aku tidak mau. Dan saya yakin ya tidak semua. Jadi semua wanita yang ada di muka bumi ini saya yakin memang tidak mau untuk diduakan ya, tidak mau untuk diduakan. Dan di sini di cerita ini memang sang wanita ini tidak mau seperti itu. Jadi di sini dia juga bilang, kamu melakukan seperti itu tuh kamu pura-pura aja, istilahnya kamu menutupi sifat dan sikap kamu yang jelek itu. Kamu berusaha untuk mengambing hitamkan, kamu cari masalah lah, cari gara-gara bahwa istilahnya hubungan kita itu tidak perlu dilanjutkan karena kamu menuduh aku yang salah. Tetapi di sini pada akhirnya ya waktu yang membuktikan bahwa yang salah itu kamu. Tapi istilahnya kamu jangan puas dulu ya, nggak apa-apa, istilahnya aku memang mengalah, aku mau pergi dari kamu jangan puas dulu, terserah kamu mau tertawa, kamu mau tepuk tangan atas keterpurukanku, atas kesedihanku, atas kekecewaanku, aku tidak apa-apa. Kamu mau tertawa silakan, kamu mau bangga, karena pada akhirnya usaha kamu untuk memperdaya aku tercapai, dan pada akhirnya kamu bisa membuat aku down sedown-downnya, misalnya terpuruk seterpuruknya. Tetapi kamu harus ingat ya, apapun perbuatan itu pasti ada balasannya, dan ingat karma itu tetap berjalan. Dan dengan kekuatan doa, aku yakin
Allah akan mengabulkan doaku, karena kita harus yakin dan percaya ya, tidak seorang pun yang mampu mengalahkan kekuatan doa, apalagi doa dari orang yang terzolimi atau doa dari orang yang tersakiti. Dan aku yakin apapun itu, apapun yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan balasannya, entah itu cepat, entah itu lambat, atau kapanpun. Aku yakin kamu akan mendapatkan balasannya, dan itu aku pasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini dia juga pernah bilang ya sama wanita ini, sebelum aku merelakan kamu, sebelum aku berusaha untuk memaafkan kamu, kamu harus hati-hati di setiap langkah kamu, karena di sini ada doa dari mantan istri kamu yang pernah kamu zolimi. Itu tadi ya teman, isi dari lirik lagu yang berjudul Serigala Berbulu Domba. Jadi apapun itu ya teman, apapun perbuatan kita, apapun ucapan kita, itu harus difikirkan, jangan sampai melukai atau menyakiti hati atau perasaan seseorang, apalagi seseorang itu yang kita cintai. Jadi semoga berkenan ya. Sampai di sini dulu topik saya hari ini. Sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum.